Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir kecerdasan buatan kelompok kami dengan judul Identifikasi pengunjung mal atau kafe yang memakai masker dan yang tidak menggunakan masker. Kelompok saya yaitu Trivita Andisa Utami, Siti Latifah Sakila, dan juga Cynthia Ananda Susanto. Agendanya di sini yang pertama ada latar belakang, kedua, basis pengetahuan, yang ketiga, konsep teori, yang keempat, tahapan pembuatan aplikasi, yang kelima, hasil akhir, dan yang keenam, kesimpulan. Pertama, latar belakang, adanya peristiwa COVID-19 membuat berbagai peraturan protokol kesehatan yang harus dilakukan untuk menjaga diri dan juga orang lain sehingga terhindar dari COVID-19. Salah satunya adalah wajib menggunakan masker jika hendak pergi keluar ruangan dan juga tempat-tempat ramai seperti mal. Hal tersebut pastinya membuat berbagai orang berbondong-bondong memakai masker jika hendak keluar rumah. Namun, tak dapat dipungkiri, banyak orang juga yang tidak mempedulikan peringatan dan peraturan pemakaian masker tersebut. Sebagian orang menganggap bahwa hal tersebut merupakan hak dirinya untuk tidak memakai masker dan memperlihatkan wajahnya atau tidak disiplinan sebagian orang tersebut, yang sayangnya akan membuat berbagai orang terkena imbasnya dan bukan hanya dirinya sendiri. Oleh karena itu, aplikasi ini membantu untuk memantau, melihat, mengecek, dan mengidentifikasi orang yang memakai masker atau tidak. Identifikasi diperlukan untuk mengecek jika orang-orang memasuki dan berada di mal tetap memakai masker untuk keselamatannya sendiri. Dengan adanya kamera Closed Circuit Television atau CCTV yang dilengkapi fungsi pendeteksi objek dapat digunakan untuk memantau secara real-time orang yang memakai masker atau tidak. Pembuatan aplikasi digunakan dengan open source TensorFlow dan menggunakan bahasa Python. Basis pengetahuan yang pertama, Object Detection. Object Detection adalah teknik komputer visi di mana sistem perangkat lunak dapat mendeteksi, menemukan, dan melacak objek dari gambar atau video yang diberikan. Atribut khusus tentang deteksi objek adalah bahwa ia mengidentifikasi kelas objek seperti orang, meja, kursi, dan lain-lain, dan koordinat spesifik lokasinya dalam gambar yang diberikan. Lokasi ditunjukkan dengan menggambarkan pola pembatas di sekitar objek. Kotak pembatas mungkin atau tidak mungkin secara akurat menemukan posisi objek. Kemampuan untuk menemukan objek di dalam gambar mengidentifikasi kinerja algoritma yang digunakan untuk deteksi. Deteksi gambar merupakan salah satu contoh pendeteksian objek. 2. Data training. Data training merupakan data yang nantinya dapat digunakan untuk melatih algoritma guna mencari model yang pas. Data testing adalah data yang digunakan dalam tes untuk mengetahui performa model yang diperoleh pada proses testing. Data modeling adalah proses yang digunakan untuk menentukan dan menganalisis kebutuhan data yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis dalam lingkup yang sesuai sistem informasi dalam organisasi yang bertujuan untuk menciptakan metode penyimpanan informasi yang paling efisien sambil tetap menyediakan akses dan laporan lengkap. Konsep teori. Konsep teorinya menggunakan TensorFlow Object Detection yang merupakan open source framework yang digunakan untuk mendeteksi berbagai objek termasuk wajah yang menggunakan masker atau tidak. TensorFlow Object Detection bekerja dengan cara diberikan gambar atau video. Model deteksi dapat mengidentifikasi yang mana dari kumpulan objek yang dapat terdeteksi dan mungkin ada dalam data dan juga dapat memberikan informasi tentang posisi objek di dalam gambar. Misalnya, tangkapan layar dari contoh aplikasi ini menunjukkan bagaimana dua objek dikenali dan posisinya dianotasi. Tahapan pembuatan aplikasi yang pertama, install dan setup. Clone repository GitHub, buat environment virtual, aktivasi virtual environment yang telah dibuat, install dependensi yang diperlukan. 2. Pengumpulan data, gambar atau video, dan memberi label kepada setiap data. Setelah semua selesai dipasang dan setup,
Selanjutnya pada Jupyter Notebook kita jalankan program. Buat folder-folder yang terpisah untuk data training dan data test. Jalankan program yang mengandung perintah untuk mengambil gambar untuk masing-masing folder. Ketiga, melakukan training terhadap model data. Jalankan file 2 training and detection.ipynb. File ini akan menjalankan perintah penginstalan TensorFlow Object Detection, membuat deteksi dan ekspor model yang telah kita buat. Pada proses penginstalan, apabila berhasil diinstal, maka kita akan menjalankan notifikasi yang menyatakan pada bagian paling bawah yang berbunyi OK. 4. Melakukan pendeteksian objek. Setelah penginstalan selesai, kita perlu melatih model di dalam Jupyter Notebook. Atau kita juga dapat melakukan training dengan menggunakan terminal Windows. 5. Freezing dan konversi. Pada proses ini, kita telah selesai dengan data training dan semua dependensi lengkap terinstall. Konversi data dalam bentuk yang kita inginkan. 6. Melakukan training pada Google Colab. Kita melakukan evaluasi terhadap model yang kita miliki pada TensorBoard. Setelah data model telah di-training dan evaluasi telah dilakukan, simpan data evaluasi dengan membuka folder penyimpanan dan menjalankan komen. Hasil akhir. Terdapat dua tampilan utama ketika melakukan pendeteksian pengunjung. Yang pertama, jika pengunjung telah menggunakan masker, maka terdapat tulisan silakan masuk dan berwarna hijau. Dan kedua, ketika pengunjung belum menggunakan masker, maka terdapat tulisan gunakan masker. Mohon gunakan masker dan berwarna merah. Kesimpulan, salah satu bentuk dari penerapan machine learning adalah untuk aplikasi pendeteksian objek dengan TensorFlow. TensorFlow ini merupakan suatu framework open source yang memberikan fasilitas untuk melakukan pendeteksian suatu objek tertentu, baik dari video maupun gambar sesuai dengan label yang telah dipasang oleh programmer pada training datanya. Semakin banyak data yang dijadikan model untuk training, maka semakin baik kinerja TensorFlow dalam melakukan deteksi objeknya. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk detailnya terdapat pada laporan hasil proyek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.